Pimpinan. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 11. Selamat siang Pak Menkyu beserta jajaran. Ya, ini sama dengan teman-teman yang lain, kita apresiasi kalau melihat berita-berita di TV nih Pak Purbaya, di negara-negara lain tuh ya, di Filipina, kemudian di Vietnam, di Thailand gitu, orang-orang tuh udah pada jalan kaki ke kantor. BBM tuh sudah mahal dan sudah langka. Dan bahkan di negara tetangga kita juga kan, di rata-rata di negara Asia ya, Jepang, Korsel, Cina itu pemerintah sudah melakukan penghematan. Dan di Indonesia hampir-hampir kita tidak merasakan krisis itu. Dan tadi Pak Menteri diiringi dengan tepuk tangan sebagian teman-teman sudah menjamin bahwa sampai akhir tahun kita tidak ada kenaikan BBM. Tentu ini satu yang harus kita apresiasi. Saya bilang harus karena memang di saat negara lain itu sudah betul-betul, saya kemarin lihat di TV malah Pakistan sudah didemo oleh rakyatnya ya tentang kelangkaan BBM itu. Jadi satu hal yang patut kita apresiasi bahwa Indonesia ini belum merasakan adanya, hampir-hampir tidak terasa ke situ. Nah, satu hal buat kita semua, ini sampai berapa lama Pak Menteri? Karena kita juga mendengar juga dan sempat disampaikan juga di depan rakyat Indonesia di televisi, stok BBM kita tuh berapa lama? Ada yang 21 hari, ada yang 27 hari, dan kita juga sempat diminta untuk mematikan kompor kalau masakan sudah matang, begitu kan? Sebagai langkah penghematan gitu ya. Dan ini kan satu awareness juga. Nah, ternyata berarti kan Bu, saya harus jarang-jarang. mengklarifikasi nih Bu Andi, saya stop dulu. Ini agak sensitif saya ini. Ini saya sensitif Maaf, ini Pak soal Ketua, statement ini Ketua kalau Umum saya saya bukan ini tidak itunya. seperti yang Ibu sebutkan. Oh, iya. Enggak, ini di forum terbuka nih Bu. Saya ingetin Ibu nih. Ya oke Pak. Oke, saya ingetin Ibu nih. Statement Ketua Umum saya tidak seperti itu. Oke. Statement Ketua Umum saya tidak menyatakan seperti itu. Oke. Bahwa Ketua Umum saya tidak menyatakan bahwa kalau sudah matang dimatiin kompor, tidak seperti itu. Jadi kalau Ibu mengutip seperti itu, saya ingatin bahwa pernyataannya tidak seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi substansinya bukan itu, substansinya adalah bahwa ada awareness bahwa kita harus menghemat BBM. Jadi bukan itu ya, saya tarik kembali perkataan saya tentang kompor itu, saya tarik kembali. Maaf Pak Ketua, dan juga teman-teman dari Golkar, saya mohon maaf, tapi substansinya bukan itu. Substansinya adalah tanda-tanda krisis itu ada begitu ya, tanda-tanda bahwa stok BBM kita sudah berapa lama, tinggal berapa lama, kemudian juga penghematan sudah terjadi, sudah harus diingatkan begitu ya. Jadi saya tarik kembali kata-kata kompor tadi ya. Kemudian yang perlu kita juga ketahui adalah tadi ya, seberapa lama daya tahan kita. Tadi kan Pak Menteri mengatakan bahwa sampai akhir tahun tidak akan ada kenaikan BBM. Itu patut kita apresiasi dan ini langkah pemerintah semua, tidak hanya Menteri Keuangan, tentu saja kan semua pemerintah bekerja. Sampai berapa lama kita bertahan itu dan kemudian mungkin kita juga perlu tahu perhitungannya begitu ya. Artinya kan bahwa ketika pemerintah mengatakan bahwa sampai tidak ada kenaikan BBM, berarti ada subsidi dari pemerintah. Asumsinya kan begitu, subsidi tidak akan naik. Nah itu dari mana begitu? Ya, jadi jangan sampai ada statement juga, pokoknya ada gitu. Jangan sampai ada seperti itu, gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga hitung-hitungannya, karena memang kalau kita melihat di sini. Bunga utang kita itu kan sudah lumayan begitu ya. Untuk tahun 2026, APB 26 itu sudah memakan 19% dari belanja pemerintah atau 29% dari GDP. Tahun 2020 kita membayar bunga itu sebesar 314 triliun. Jadi dalam 6 tahun itu sudah berlipat 2 kali begitu. Nah, untuk bertahan sekian lama itu sumbernya ya, dan kita patut juga untuk ikut berpikir juga gitu ya, karena kita juga kan ingin membantu pemerintah dalam mengatasi hal ini begitu ya. Rakyat juga ikut
ingin membantu juga bagaimana agar kita bisa bertahan lebih lama. Kemudian juga inflasi bahan bakar minyak ya, ini juga kan naiknya tinggi di antara inflasi yang lain. Dan tentu saja ini akan dampaknya kepada daya beli masyarakat. Dan tadi kan juga dipaparkan bahwa daya tahan pertumbuhan ekonomi itu kan paling besar adalah di konsumsi rumah tangga. Kalau kita melihat indeks keyakinan konsumen itu kan juga mengalami penurunan. IKK itu mengalami penurunan, terutama di masyarakat penghasilan yang 1-2 juta, yang kelas menengah juga turun, yang stabil hanya di yang pendapatan di atas 5 juta. Kalau diperiksa data dari IKK itu. Jadi sinyal-sinyal bahwa ada penurunan daya beli, kemudian itu jadi indeks ekspektasi konsumen juga turun. Jadi bukan hanya daya beli yang sekarang, tapi juga ekspektasi mereka terhadap ekonomi ke depan itu juga ikut turun. Jadi mungkin di sini kita juga perlu selain ada optimisme yang juga cukup bagus untuk psikologi masyarakat, kita juga perlu memberikan bahwa ini perhitungannya ada loh. Kalau tadi Pak Menteri kan berkali-kali bilang bahwa sudah dihitung sampai naik 90 dolar pun sudah kita hitung. Nah kami ingin tahu juga hitungnya dari mana dan sumbernya dari mana. Mudah-mudahan kalau memang itu, dan mengambil hutang baru kan biayanya lebih mahal begitu, mengambil hutang baru. Nah itu yang pertama Pak Menteri. Kemudian berikutnya tentang penerimaan. Ini tentang pajak, terutama tentang pajak ya, dan tadi sudah banyak disampaikan tentang Cortex yang memang perlu juga, tapi kita apresiasi bahwa tahun ini kita sudah semuanya Cortex, walaupun juga kebingungan itu bukan hanya ada di masyarakat juga, tapi saya rasa di pegawai-pegawai KPP juga masih banyak yang bingung tentang aplikasi Cortex itu, ya. Karena saya juga punya kenalan banyak di KPP, masih banyak juga yang kami masih belum familiar juga gitu karena memang sistemnya baru. Nah ini sejauh mana sistem Cortex dan Compliance Risk Management (CRM) itu dapat secara efektif menekan tax gap dan mengatasi tantangan shadow economy. Shadow economy saya singgung yang selama ini itu sulit untuk dijangkau. Nah Cortex sudah bisa atau belum? Kemudian dengan adanya 17 juta aktivasi Cortex hingga Maret 2026, apa kendala teknis utama yang harus diwaspadai agar sistem ini tidak justru menghambat proses pelaporan wajib pajak? Ya, itu kemudian, nah Bank Dunia itu menyarankan penyesuaian ambang batas threshold PPN dan PPh badan serta penghapusan tarif khusus. Saran dari Bank Dunia. Nah, apakah langkah proaktif ini lebih efektif dibandingkan mempertahankan tarif saat ini demi menjaga stabilitas ekonomi? Pertanyaan, apakah itu lebih efektif dibandingkan dengan mempertahankan tarif saat ini demi menjaga stabilitas ekonomi? Bagaimana sebaiknya pemerintah menyikapi proyeksi konservatif Fitch Rating yang menempatkan rasio pendapatan pemerintah hanya di angka 13,3% pada 2026 sampai 2027 yang jauh di bawah standar negara peringkat BBB lainnya. Itu saja pimpinan, terima kasih. Sekali lagi saya di forum terbuka juga, mohon maaf kepada Pak Ketua Komisi 11 dan juga teman-teman Golkar, dan pernyataan tadi saya cabut. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Makasih Bu Andi sudah selesai urusan Bu, udah tuntas, udah aman Bu. Masih bulan puasa, aman-aman Bu. Pak Pimpinan Pak Fauzi Amro, saya persilakan.